Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, itu semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol ketika umat Islamnya berpecah belah mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Gad. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilad syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih ya, Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghuslar ba'atun itikal khitan walam zilat terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua, punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya, maqbu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh, hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'alluq soluhi? Apa itu ta'alluq tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Alah, enggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, huruf halaq, huruf qalq. Ya Allah, itu aja kalau enggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat, fathah, dhamma, kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Batilik 1, tatik 2, tatik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang
ilmu balaghah, Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam, Wasil bin Atha. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjangnya nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, hasil itulah. Kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan ke umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, pemimpin yang non formal, menerima segala tamu. Semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Yai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja dengan cerai. Enggak, itu kata Kiai, kata saya bukan. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Gak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Suatu ketika, ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak, apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatidz, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'in binamin, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang yang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khair yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, athim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Nah. Kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang.
Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zaid Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Sikre. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solih Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani, sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Bang? Tahlil pinter, berjuang pinter.